kemungkinan 4 pulau ini masuk ke Aceh. Namun saat itu dokumennya hanya dokumen fotokopi. Kita tahu dalam sistem pembuktian dokumen fotokopi mudah sekali nanti kalau seandainya ada masalah hukum untuk dipatahkan. Ada sedikit momen yang membuat netizen menggelitik ya teman-teman semua. Nah kemarin itu konfres soal 4 pulau. Di situ Pak Tito sempat menjabarkan ya dan menyinggung soal fotokopi. Langsung tuh mendapat komentar dari netizen. Beliau mengatakan dokumen ini sangat penting karena berbentuk asli bukan fotokopi. Dalam konteks hukum dokumen asli memiliki kekuatan pembuktian yang jauh lebih kuat dibandingkan salinan, kata Pak Tito ya kan. Beliau juga mengatakan bahwasanya kalau fotokopi itu mudah sekali dipatahkan. Nah ini netizen langsung menyoroti soal fotokopi yang diserahkan oleh Pak Jokowi kepada Bareskrim kemarin, di mana Bareskrim juga menampilkan fotokopi yang sangat besar di belakang layar tersebut ya, sehingga netizen juga langsung menyambungkan pernyataan dari Pak Tito ini mengenai fotokopi terhadap ijazah Pak Jokowi yang fotokopian. Emang netizen ini jeli banget ya guys. Nah ini tweetan netizen ya, yuk berisik, begini pemikiran Mendagri Tito dengan mengacu pada dokumen fotokopi. Astaga, pantaslah anak didikan dia di kepolisian Bareskrim mengacu pada ijazah asli fotokopi katanya. Pantas, pecat nih barang, wow. Jangan ngomongin dokumen fotokopi dong, sensi tahu katanya. Ya di situ Pak Tito mengatakan dalam pembuktian ya fotokopi dokumen itu mudah sekali untuk dipatahkan. Ya jelas karena kan memang harus yang asli gitu ya. Netizen pun langsung menyambungkan soal ijazah Pak Jokowi. Yang dimana sampai hari ini juga ijazah dari Pak Jokowi itu belum keluar yang asli. Bahkan yang kemarin itu malah lucu lagi statement dari Yakub Hasibuan yang mengatakan akan chaos jika ijazah yang asli ini dikeluarkan. Dan langsung menuai komentar netizen ya, kritikan lah pokoknya ya intinya. Bahkan Bung Rocky Gerung juga mengkritik hal itu yang mengatakan bahwasanya itu adalah pemikiran yang dungu gitu ya. Nah teman-teman semua, ini juga ada nih netizen yang mengomentari soal kondisi Pak Jokowi ya. Memang sangat memprihatinkan ya, seperti kondisi juga dari Pak Kasmujo ya. Mudah-mudahan Pak Kasmujo, Pak Jokowi ini sehatlah ya di masa tuanya dan bisa menikmati hidup gitu loh. Nah apalagi polemik ini kan masih besar banget ya. Dan mereka berdua ini sangat dibutuhkan dalam polemik tersebut gitu loh. Sehingga polemik ini bisa segera selesai. Tentunya kita semua menginginkan agar segera selesai gitu loh dan tahu ujungnya sebenarnya itu ijazahnya itu asli atau tidak kan gitu. Oke teman-teman semua, bagaimana komentar netizen? Kita lihat videonya. Gue disclaimer dulu nih, gua bukan pendukung Abah Anis. Gue itu cuma bingung sama orang-orang kenapa ribet amat ngurusin LPDP-nya anak Abah Anis. Secara administrasi tidak menyalahi aturan, persyaratan akademik terpenuhi. Lagian kagak ada itu persyaratan penerima manfaat LPDP harus dari keluarga miskin. Banyak kok dari orang kaya, bahkan dari artis juga ada menerima manfaat LPDP. Seperti Maudi Ayunda, Gita Gutawa, Tasya Kamila, Acha Septriasa. Kecuali ijazahnya anak Abah Anis itu palsu, baru dia nggak berhak dapat LPDP. Bego. Udah lama aku nggak buka TikTok. Sekali aku buka TikTok kan lewat pula video Wawa ini di beranda ya kan. Mau nggak dilihat di mana? Udah aku lihat dulu kan, ku tonton dulu. Rupanya Wak ini lagi diwawancara, ya kan. Ku lihat-lihat kok beda nih orang ya kan. Dulu pada saat jadi penguasa ya kan, oh bagus nih, ya kan kinclong. Kok sekarang jadi bintik-bintik putih begitu kan? Ya aku kira ini bukan cuma sakit mungkin ini ajab ya. Walaupun dia bilang banyak rakyat yang suka sama dia pada saat dia menjabat, saat dia jadi penguasa. Ya mungkin itu kan yang suka aja, ya kan. Ibaratnya ada 280 juta orang, 200 juta lah kita bilang kasihkan itu suka sama Wawa ini ya kan. Nah, terusnya 80 juta ini gak suka sama dia karena mungkin terjolimi, ya kan. Terusnya mereka 80 juta orang ini berdoa, ada yang menembus langit, ya mulailah itu ajabnya turunlah itu sekarang ya kan. Makanya itu muka kayak gitu. Tobat ya, tobat kau. Gitu. Kalau aku bilang mau dia tobat mau dia apa, biarin aja. Ya. Kalau bisa ya Allah, laknat aja orang kayak gitu, ya. Kasih umur yang panjang, kasih penyakit yang panjang. Ya, supaya dia matinya susah. Oke.
merasakan penderitaan yang panjang. Nah, nanti baru matiin itu, ya, baru cabut itu nyawanya. Orang-orang begitu, itu modelnya siksa aja dulu gitu. Semasa di dunianya itu disiksa. Bila perlu keluarkan itu bau busuk biar dia malu kemana-mana. Ya Allah ya, kabulkan ya Allah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini ekspresi kekesalan dari netizen ya. Tapi sebenarnya kita nggak boleh mendoakan seseorang itu dalam di keburukan gitu ya. Jadi doakanlah yang baik-baik saja gitu. Ya walaupun kita sebenci-bencinya kita kepada mantan pemimpin kita ya, tidak boleh juga kita untuk mendoakan yang buruk-buruk gitu ya. Doakan saja yang baik gitu. Mudah-mudahan ya awet tua, sehat ya kan, dan bisa untuk menyelesaikan polemik ini gitu loh, agar clear gitu sebelum nantinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke videonya. Ya, dia memendam sebuah perasaan cemas yang luar biasa. Menggerakkan badan begitu. Kenapa? Karena Gibran itu satu-satunya harapan yang dapat meneruskan dinastinya Pak Jokowi ini. Kalau Gibran ini diganggu-ganggu dan kemudian gagal di tengah jalan, maka pupuslah harapan itu. Mungkin akan merembet ke persoalan-persoalan yang lain. Dugaan Fufu Fafa itu betul bahwa itu adalah akunnya Mas Gibran. Itu adalah perbuatan yang sungguh memalukan dan itu kesalahan yang luar biasa. Itu karena itu sangat tercela. Belum lagi kalau misalnya dugaan ijazahnya juga palsu. Mumpung belum terlanjur jauh melangkah sampai dengan akhir masa jabatannya, maka di awal-awal diselidiki, dan kalau memang ternyata betul, itu supaya nanti tidak menjadi presiden buruk di kemudian hari bahwa orang berijazah palsu bisa berkuasa misalnya. Nah itu harus diselesaikan sekarang. Dan apa betul bahwa presiden dan wakil presiden itu satu paket? Maksudnya jika wakil presiden ini diganggu kemudian dimakzulkan, presiden juga ikut dimakzulkan? Tidak. Di Indonesia tidak seperti itu. Kan para ahli tata negara udah bilang. Contohnya misalnya kayak Gus Dur. Gus Dur dilengserkan Megawati, aman saja. Seperti siapa misalnya? Pak Harto dilengserkan, wakilnya aman saja. Dan bukan satu paket, apa misalnya presidennya wafat kemudian atau salah satu wafat kemudian presiden atau wakil presidennya kemudian tidak berkuasa, kan tidak. Dan ini yang akan disasar adalah Pak Prabowo, bukan. Beda. Justru kita itu, orang-orang itu ingin menyelamatkan Pak Prabowo dari ya kemungkinan di kemudian hari misalnya kayak dikhianati dan seterusnya begitu kira-kira. Ya, jadi ini kepanikannya sudah luar biasa. Kalau masalah ijazah itu kan hanya masalah berhenti di Pak Jokowi. Tapi kalau masalah Mas Gibran ini, ini bisa diungkit ke hal yang lain-lain. Maka Pak Jokowi mempertahankan habis-habisan. Itu Pak. Allahu a'lam. Gawat guys, katanya kalau ijazah asli Jokowi ditunjukkan bisa terjadi chaos. Ini disampaikan oleh kuasa hukumnya, Saudara Yakub Hasibuan. Mungkin nggak orang ini yang jadi kuasa hukumnya menyampaikan hal tersebut, kata-kata chaos itu di luar sepengetahuan dari kliennya alias Bapak Jokowi? Apakah ini jadi sebuah blunder, atau ini ancaman, atau ini kode-kode kepanikan? Apalagi seorang politisi senior dari PDIP, Pak Betor Suryadi, menyampaikan bahwa ijazah itu dibuat oleh tim Jokowi pada saat persiapan di 2012 untuk Pilkada DKI. Waktu itu kurang berkas dan dibuatnya di Pasar Pramuka. Serius, yang makin seru adalah disebutkan loh nama-namanya, siapa yang membuat ijazah itu di Pasar Pramuka. Ada yang namanya David, Widodo, dan Anggit. Dan ini disebutkan juga disaksikan oleh Bapak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, bahwa dia pernah melihat
ijazah itu, dan saat itu nggak ngeh kalau foto-fotonya sama semua. Dan ijazah itu tahun 2014 dilihat, padahal itu adalah ijazah buatan tahun 2012 saat persiapan untuk menjadi gubernur DKI saat itu. Juga ditemukan fakta yang menarik bahwa Insinyur Kasmujo atau Pak Kasmujo yang selama ini digembar-gemborkan sebagai pembimbing skripsi ternyata bukan diralat menjadi pembimbing akademik, dan juga ternyata bukan karena ternyata pada saat itu harus berusia yang di atas 50 untuk jadi pembimbing akademik. Dan saat itu Pak Kasmujo juga belum jadi insinyur, masih BSc titelnya, dan masih menjadi asdos. Jadi nggak mungkin bisa jadi pembimbing akademik kalau masih jadi asdos. Kalau dulu rakyatnya dituduh hoax kemudian langsung ditangkap, bagaimana dengan penyebaran hoax yang dilakukan oleh mantan petinggi negara ini? Gimana menurut kawan-kawan? Salam logika. Negara ini makin lama makin lucu. Pingin ketawa jadinya ketika mendengar para pengacara Pak Jokowi bilang kalau sampai Pak Jokowi harus menunjukkan ijazah aslinya di pengadilan, negara ini bakal chaos. Loh. Lucu kan? Seolah-olah negara ini hanya berputar hanya untuk Pak Jokowi saja. Kalau ijazahnya Pak Jokowi diperlihatkan ke publik, maka berpotensi akan terjadi chaos. Saya lagi mikir logikanya itu di mana ya? Kalau kita bilang Jaka Sembung, gak enak gitu. Sampai akhirnya kan diplesetkan, mungkin yang dimaksud bukan chaos kali Pak. Apa dong? Kios. Kios pasar pramuka. Enggak lah, atau keok. Dan ternyata ijazahnya itu asli pramuka. Jadi perlihatkan saja ijazahnya, nggak akan bakal terjadi chaos. Justru sebaliknya, kalau ijazahnya asli itu akan menjadi peredam, menjadi kayak damkar gitu, semprot gas, padam persoalannya. Itu tinggal ditelusuri, betul nggak ijazah itu diperoleh secara legal. Maksudnya bukan hanya ujuk-ujuk dapat ijazah dan kemudian OGM mengakui bahwa itu ijazah dia keluarkan. Tapi benar nggak bahwa Pak Jokowi ini kuliah di UGM, ya kan, di jurusan teknologi kayu, pendaftarannya sarjana muda, KKN-nya tahun 85, dosen pembimbing akademisnya Pak Kasmujo, dan seterusnya. Dan bagaimana cara membantahnya bahwa ditemukan fakta baru tahun 2012 ada ijazah keluaran dari pasar pramuka. Nah, ini persoalannya nggak akan berhenti sampai di situ. Tidak akan ditanya kartu keluarga, tidak akan ditanya buku nikah, tidak akan ditanya STNK, enggak. Ditanya itu tadi saja. Bapak di wisudanya di mana? Siapa yang dampingi pada saat wisuda? Dosen-dosennya siapa yang Bapak kenal? Lupa semua. Kalau teman-teman itu, saya kebayang ketika reuni itu, ada foto reuni beredar lagi kan, video-video itu beredar lagi. Yang terbayang adalah pasar pramuka tuh. Gila ya, drakornya hebat banget. Kalau memang betul itu produksi pasar pramuka, berarti semua yang dikeluarkan itulah sandiwara. Ngeri ya, pemain watak banget dong kalau gitu. Allahu a'lam bishawab.